Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat belajar yang hebat. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita masih belajar matematika, yaitu materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembahasan materi pada kesempatan ini, untuk sahabat semua, silahkan subscribe dulu channel ini agar sahabat semua bisa mendapatkan video pembelajaran terbaru dari kami. Dan untuk sahabat semua, agar bisa memahami materi ini dengan baik, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Sahabat belajar yang hebat, mari kita awali kegiatan pada kesempatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat belajar yang hebat, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ada beberapa sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, distributif atau penyebaran. Kemudian yang keempat adalah unsur identitas. Kita akan pelajari satu persatu dari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat tersebut. Yang pertama yaitu adalah komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sahabat bisa perhatikan di sini, misalnya adalah A ditambah B itu sama juga dengan B ditambah A. Atau A kali B itu sama juga dengan B dikali A. Itu adalah sifat pertukaran. Contohnya, sahabat bisa perhatikan, 4 ditambah 7 itu sama juga dengan 7 ditambah 4. Hasilnya adalah 11. Kemudian yang kedua, misalnya negatif 2 ditambah 9, itu juga bisa ditukar menjadi 9 ditambah negatif 2. Hasilnya sama, yaitu adalah 7. Kemudian sekarang contoh yang perkalian. 3 dikali 4, itu sama juga dengan 4 dikali 3. Hasilnya sama, yaitu adalah 12. Kemudian 5 dikali negatif 3. Itu kalau ditukar bisa menjadi negatif 3 dikali 5. Hasilnya sama, yaitu adalah negatif 15. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan itu juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sahabat bisa perhatikan, misalnya A ditambah dalam kurung B ditambah C. Apabila dalam sifat asosiatif, maka dapat dituliskan menjadi dalam kurung A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk perkalian, A kali di dalam kurung ada B kali C, itu bisa juga ditulis menjadi di dalam kurung A kali B dikali C. Contohnya untuk penjumlahan adalah 2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 3. Maka sama dengan di dalam kurung 2 ditambah 5 kemudian ditambah 3. Hasilnya adalah 7 ditambah 3, yaitu 10. Kemudian masih contoh yang penjumlahan, negatif 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Maka dalam sifat asosiatif dapat ditulis menjadi di dalam kurung negatif 3 ditambah 4 ditambah 2. Sehingga negatif 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah 2, maka hasilnya adalah 3.
Selanjutnya, yang contoh untuk perkalian, misalnya ada 4 dikali di dalam kurung 2 dikali 3. Maka bisa kita tulis menjadi di dalam kurung 4 dikali 2 dikali 3. Sama dengan yang di dalam kurung 4 kali 2 sama dengan 8, kemudian dikali 3, maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya, ada 2 dikali di dalam kurung negatif 3 dikali 6. Maka dapat kita tuliskan menjadi di dalam kurung 2 kali negatif 3 dikali 6. 2 kali negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 6, kemudian dikali 6, maka hasilnya adalah negatif 36. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Itu berlaku untuk yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya, A dikali di dalam kurung B ditambah C. Maka dapat disebarkan menjadi A kali B ditambah A kali C. Selanjutnya, berlaku juga untuk perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, A kali di dalam kurung ada B dikurangi C. Maka apabila disebarkan menjadi A kali B dikurangi A kali C. Agar lebih mudah memahaminya, sahabat bisa perhatikan contohnya. 3 dikali 2 ditambah 4. Maka dapat kita sebarkan, yang pertama adalah 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6, ditambah 3 dikali 4 itu hasilnya adalah 12. 6 ditambah 12 hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya, negatif 2 dikali 3 ditambah 5. Sama dengan, bisa kita tuliskan, negatif 2 dikali 3, kemudian ditambah negatif 2 dikali 5. Kita dapatkan hasilnya, negatif 2 dikali 3, itu hasilnya adalah negatif 6. Negatif 2 dikali 5, itu hasilnya adalah negatif 10. Negatif 6 ditambah negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 16. Sekarang contoh yang perkalian terhadap pengurangan. Misalnya 4 kali 3 dikurangi 1. Maka dapat kita sebarkan menjadi 4 kali 3 dikurangi 4 kali 1. 4 dikali 3 adalah 12, kemudian 4 dikali 1 adalah 4. 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8. Kemudian contoh selanjutnya masih penyebaran untuk perkalian terhadap pengurangan. Negatif 3 dikali 4 dikurangi 2. Maka dapat kita sebarkan menjadi negatif 3 dikali 4 dikurangi negatif 3 kali 2. Maka kita dapatkan negatif 3 kali 4 hasilnya adalah negatif 12 dikurangi di dalam kurung di sini yaitu adalah negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Jadi negatif 12 dikurangi negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Sahabat belajar yang hebat, kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu unsur identitas. Unsur identitas ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan ini dilambangkan dengan 0. Jadi apabila A ditambah 0, itu sama juga dengan 0 ditambah A. Maka hasilnya adalah A. Maka dapat diartikan bahwa suatu angka apabila ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Itu adalah untuk penjumlahan, dilambangkan dengan 0. Kemudian untuk perkalian, itu adalah angka 1.
Jadi misalnya A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A. Maka sama dengan hasilnya adalah A. Atau dapat kita artikan bahwa suatu bilangan apabila dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, yang pertama adalah 5 ditambah 0. Itu bisa dibalik menjadi 0 ditambah 5. Hasilnya adalah 5 atau bilangan itu sendiri, yaitu 5. Negatif 7 ditambah 0 sama juga bisa kita balik menjadi 0 ditambah negatif 7. Maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu negatif 7. Yang perkalian 8 dikali 1 itu bisa kita balik menjadi 1 dikali 8, maka hasilnya adalah 8 atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, negatif 6 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali negatif 6. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu adalah negatif 6. Sahabat belajar yang hebat, demikian untuk pembahasan materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Silahkan bagikan video ini ke teman-teman sahabat semua agar video pembelajaran ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.